Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Ismail. Kembali lagi di sini. Saya ingin sedikit menjelaskan tentang suatu pantai di Pulau Jawa, yaitu pantai yang di video tadi itu. Fokuskan teman-teman videonya. Nah, dari keindahan video tersebut, pasti teman-teman juga tahu itu adalah pantai terkenal di selatan Pulau Jawa, yaitu Pantai Parangtritis. Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang dari informasi umum, dari geografis, psikografis, dan beberapa hal lainnya tentang Pantai Parangtritis, teman-teman. Lanjut aja kita menuju ke info yang pertama. Nah, di sini ada informasi umum. Informasi umum Pantai Parangtritis, yaitu Pantai Parangtritis adalah pantai di pesisir Samudra Hindia yang terletak 27 km dari selatan kota Yogyakarta, teman-teman. Pantai Parangtritis juga merupakan objek wisata pantai yang cukup terkenal di Yogyakarta. Nah, karena dari beberapa destinasi yang dekat di pantai selatan Pulau Jawa, Pantai Parangtritis adalah pantai yang terkenal di urutan pertama, teman-teman, seperti itu. Dikarenakan objek wisatanya yaitu ombak yang besar, juga adanya gunung-gunung pasir yang tinggi di sekitar pantai, seperti itu. Dan mungkin juga bicara tentang Pantai Parangtritis, ada informasi yang menarik, mungkin juga teman-teman sudah tahu, yaitu kepercayaan dari masyarakat setempat tentang legenda Nyi Roro Kidul. Nah, dengan sendirinya melahirkan pesona sendiri sehingga mampu menyedot jumlah wisatawan lebih besar, teman-teman. Jadi tidak bahwa peraturan-peraturan yang diadakan tidak memakai baju hitam di pantai tersebut itu memang ada. Dan juga dari adanya peraturan tersebut dan percaya masyarakat tersebut tuh mengundang besar kepada minat wisatawan untuk mengunjungi pantai tersebut, teman-teman, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada lokasi Pantai Parangtritis. Nah, lokasi Pantai Parangtritis itu berada di Desa Parangtritis, Kecamatan Kreket, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pantai ini berjarak yang tadi 27 km dari pusat kota Yogyakarta. Untuk menuju pantai ini dari kota Yogyakarta itu tidak cukup sulit karena sudah banyak akses menuju pantai ini, dan juga melewati jalan utama Pantai Parangtritis loh. Akses menuju pantai ini sudah sangat bagus, dapat ditempuh dengan kendaraan pribadi maupun umum. Bila pengunjung mengalami kesulitan untuk menemukan lokasi, maka dapat menyalakan bantuan Google Maps. Nah, Desa Parangtritis terletak di Kabupaten Bantul, daerah Yogyakarta, yang berbatasan dengan selatan Samudra Hindia, barat Desa Tirtohargo, sebelah timur Desa Seloharjo atau Desa Girijati, dan sebelah utara Desa Donotirto, seperti itu. Nah, di Pantai Parangtritis juga terdapat wisata budaya, teman-teman, yaitu Bekti Pertiwi Pisungsung Jalardi, yaitu perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hasil dan rezeki sebagai permohonan agar di tahun-tahun mendatang masih diberikan rezeki serta keselamatan bagi warga setempat dari pengunjung objek wisata Pantai Parangtritis. Yang berikutnya adalah upacara perayaan Pehcun, merupakan tradisi dari masyarakat Tionghoa dalam rangka mengenang legenda seorang kaisar yang telah berkorban demi negara bangsa Cina. Peh berarti perahu dan Chun berarti dayung. Jadi perayaan Pehcun itu disebut juga hari raya Wanyang yang terakhir juga jatuh pada tanggal 5 bulan 5 tahun kalender Imlek, dilaksanakan di Pantai Parangtritis, seperti itu. Nah, yang berikut adalah luas Pantai Parangtritis. Jadi Desa Parangtritis memiliki luas wilayah yang cukup luas dengan berbagai potensi yang dimiliki. Pada sektor pertanian misalnya, sebagian besar wilayah Desa Parangtritis memproduksi padi, cabai, bawang merah, dan tanaman palawijaya.
Sementara itu, kegiatan di sektor perikanan seperti tambak udang, budidaya ikan, tawar, nelayan, dan pengolahan ikan juga dilakukan untuk menambah laju ekonomi di desa dekat Parangtritis, teman-teman. Dan desa dikenal dengan desa yang memiliki wisata legenda. Desa Parangtritis juga disebutkan wilayah yang digunakan untuk beragam manfaat. Jadi seperti itu, dan luas tanah terluas adalah jenis tanah kering berupa tegalan atau tanah ladang dengan luas 287,30 hektar HA. Hal ini dikarenakan karena desa Parangtritis juga terletak di pesisir pantai dan memiliki tanah terjal di sebelah timur wilayahnya, seperti itu. Nah, berikutnya iklim desa Parangtritis. Iklim desa Parangtritis kondisinya rata-rata cuaca berdasarkan waktu panjang untuk suatu lokasi di bumi. Nah, jadi dengan kondisi curah hujan yang ada di pantai Parangtritis, dapat diketahui bahwa desa Parangtritis merupakan daerah yang beriklim agak kering, sedangkan dengan jumlah bulan hujan dan selama 6 bulan. Jadi dia tuh lumayan hujan tapi main kering juga, seperti itu, teman-teman. Nah, berikutnya adalah potensi wisata di desa Parangtritis. Yang pertama atraksi, yaitu Parangtritis adalah sebuah pantai yang landai dan mempesona, dikombinasikan dengan bukit berbatu, bukit pasir dengan pasir berwarna hitam. Pasir Parangtritis yang cantik memiliki banyak fenomena yang menarik, baik dari pemandangan alamnya maupun kisah supernaturalnya. Ombak Parangtritis juga selalu membawa kayu bambu menuju darat dan mungkin berasal dari pantai lain di dekatnya. Beberapa kayu yang diambil dan dibawa oleh penduduk setempat untuk kemudian digunakan di rumah mereka sendiri. Dan juga pantai ini, Pantai Parangtritis juga merupakan sebuah kawasan wisata yang sempurna untuk menikmati matahari tenggelam atau sunset yang sangat romantis. Jadi misalnya teman-teman ada pasangan menuju Pantai Parangtritis dengan keindahannya, untuk menikmati wisatanya bisa juga datang pada sore hari untuk menikmati sunset di Pantai Parangtritis, seperti itu. Nah, yang kedua adalah amenitas. Nah, kalau soal kita ngomong amenitas itu tentang fasilitas dan lain-lain. Seperti fasilitas, semua fasilitas telah tersedia di Pantai Parangtritis, termasuk berbagai jenis penginapan, warung makanan dan oleh-oleh, toilet dan juga lahan parkir, serta tempat ibadah. Selain itu, di desa Parangtritis juga telah tersedia beberapa minimarket untuk fasilitas penunjangnya. Ada wisata penyewaan ATV dan andong. Jadi kalau kayak teman-teman ingin bersenang ria di Pantai Parangtritis, bisa menyewa ATV atau andong atau kuda di Pantai Parangtritis. Di Pantai Parangtritis juga terdapat papan petunjuk arah. Jadi teman-teman juga tidak usah takut untuk menentukan arah. Jadi teman-teman mau kemana di Pantai Parangtritis juga ada papan petunjuk arah. Dan dan fasilitas Pantai Parangtritis sangatlah lengkap. Anda akan menemukan segala keperluan wisata di pulau ini. Jadi seperti itu. Dan ketika matahari sudah condong ke barat dan cuaca cerah, tibalah saatnya untuk bersenang-senang. Jadi kalau teman-teman mau have fun atau mau bersama keluarga, baik pagi maupun sore, itu jangan takut, fasilitas yang ada di Pantai Parangtritis ini sudah cukup lengkap, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, berikut yang ketiga adalah aksesibilitas, yaitu bagaimana sih teman-teman dari kota tuh menuju ke Pantai Parangtritis, tepatnya dari kota Yogyakarta menuju ke Pantai Parangtritis, seperti itu. Nah, jarak Pantai Parangtritis dari kota Jogja itu cuma 27 km, atau kalau misalnya berkendara menggunakan kendaraan pribadi atau bus itu sekitar 40 menit. Namun bila ditempuh dengan kendaraan umum bisa memakai waktu 1,5 jam, teman-teman, tergantung jadwal keberangkatannya. Nah, di sini saya akan menyebutkan transportasi umum dari Jogja ke Pantai Parangtritis, yaitu bus reguler dan non bus AC yang berangkat dari terminal Giwangan. Berikut datanya. Nah, yang pertama, yang A, dari terminal Giwangan ke Pantai Parangtritis. Nah, rutenya itu gampang. Dari terminal Giwangan ke Parangtritis itu biasanya ada tulisannya Pantai Parangtritis di kaca depannya itu. Nah, rutenya terminal Giwangan, terminal Parangtritis, seperti itu, teman-teman. Dan juga ada armadanya, itu mikrobus. Jam operasionalnya dari jam 5 sampai jam 17.00. Jadwal berangkatnya itu setiap 30 menit. Dan tiketnya ini tidak mahal-mahal, kalau sekitar 20.000 termasuk tiket masuk Parangtritisnya, teman-teman. Dan waktu tempuhnya seperti tadi 1,5 jam. Dan bus akan menurunkan kita di terminal Parangtritis sekitar 200 meter dari bibir pantai, seperti itu. Yang B, dari Malioboro ke Parangtritis.
Gampang kok teman-teman, tinggal naik Trans Jogja rute 3A dari halte di sepanjang Jalan Malioboro ke Terminal Giwangan, lalu naik bus reguler ke Pantai Parangtritis. Jadi kayak transit gitu teman-teman. Yang C, dari stasiun Lempuyangan ke Parangtritis. Nah, jadi kalau teman-teman berada di stasiun Lempuyangan ke Parangtritis itu gampang, naik Trans Jogja rute 4B dari halte Portable Lempuyangan ke Terminal Giwangan, lalu naik bus reguler ke Pantai Parangtritis. Nah, kalau yang ini saya kurang tahu harganya berapa, tapi situ mungkin ada, tinggal bertanya ke armada bisnya. Yang D, dari Bandara Adi Sucipto ke Pantai Parangtritis. Jadi sebenarnya gampang sih kalau dari bandara, naik Trans Jogja rute 3B dari halte bandara ke Terminal Giwangan itu, lalu naik bus ke reguler Pantai Parangtritis. Jadi kayak bisa transit gitu. Dan juga yang E, ada dari Prawirotaman ke Pantai Parangtritis. Bus reguler rute Terminal Giwangan Parangtritis akan lewati Jalan Parangtritis yang membelah kawasan Prawiroratna. Jadi kita tinggal memberhentikan bus yang ada di tulisan Jogja Parangtritis. Dan bus ini juga biasanya berhenti sebentar di depan Hotel Cup Jalan Pantai Parangtritis. Jadi untuk teman-teman yang berada di Yogyakarta atau yang baru berencana untuk ke Pantai Parangtritis, jika sudah sampai di Jogja, jangan malu bertanya untuk menuju ke rute Pantai Parangtritis seperti itu. Nah, kita masuk ke demografi dan psikografi. Yang pertama demografi, yaitu penduduk. Berdasarkan data monografi Desa Parangtritis tahun 2016, secara keseluruhan jumlah penduduk Desa Parangtritis adalah 7.980 jiwa. Jadi struktur kependudukannya Desa Parangtritis itu digolongkan dalam beberapa kategori struktur penduduk. Nah, struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk merupakan seberapa besar suatu daerah dihuni oleh kelompok manusia. Jadi kalau di Pantai Parangtritis itu persentasenya laki-laki 3.000, perempuan 4.000, jumlahnya 7.981 seperti itu. Ini sumbernya dari monografi Desa Parangtritis tahun 2017 ya. Dan Desa Parangtritis itu dihuni oleh mayoritas perempuan dengan persentase lebih dari setengah penduduk desa, yaitu 51,78%. Dalam sumber monografi Desa Parangtritis juga diketahui bahwa kepadatan penduduk berkisar pada angka 825,34 km dengan 2.351 kepala keluarga, teman-teman. Berikut mata pencaharian. Jadi mata pencaharian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penduduk Desa Parangtritis guna menghidupi dirinya, keluarganya maupun anggota lain menjadi tanggung hidupnya. Jadi sebagian besar penduduk Desa Parangtritis memiliki mata pencaharian sebagai petani dengan jumlah 1.600 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1.345 jiwa berjenis kelamin perempuan. Persentasenya itu memiliki mata pencaharian sebagai petani adalah 49%. Dan mengakibatkan Desa Parangtritis merupakan salah satu desa penghasil pangan. Jadi masyarakat sekitar Pantai Parangtritis atau desanya itu berpenghasilan tani. Dan juga hasilnya itu seperti padi, bawang merah, cabai, bawang merah. Dan terlihat jelas bahwa komoditas unggulan dari Desa Parangtritis adalah bawang merah kalau dalam pangannya, seperti itu. Nah, persentase tertinggi selanjutnya adalah sektor wirausaha, yaitu 32,95. Jadi kayak banyak penyewa-penyewa di sekitar Pantai Parangtritis itu adalah dominan orang yang pekerjanya adalah orang-orang dari sekitar Desa Pantai Parangtritis. Jadi namun sektor wirausaha ini belum menyentuh pada hasil olah pangan unggulan. Jadi kayak persentase yang dari pengolahan pangan itu sedikit, sekitar 50%, dan yang ini adalah wirausahanya. Dan juga seperti sisanya itu pembuat kerajinan tangan untuk oleh-oleh dari Pantai Parangtritis, teman-teman. Nah, sektor yang tadi saya bilang itu didukung dengan adanya sektor pariwisata yang dimiliki oleh Desa Parangtritis yang membuka jalur ekonomi tersendiri bagi penduduk desa, seperti menjual berbagai produk pengrajin yang seperti saya bilang, souvenir, dan berbagai macam karya lainnya di Pantai Parangtritis. Namun sektor usaha ini belum menyentuh pada hasil pangan unggulan, jadi kayak belum nyampai gitu seperti yang tadi saya bilang. Nah, berikutnya adalah psikografis. Jadi di Pantai Parangtritis ini terdapat banyak sekali kegiatan yang dapat dilakukan di pantai tersebut. Di sana terdapat beberapa aktivitas yang dapat dilakukan oleh para wisatawan. Jadi seperti wisatawan yang datang ke Pantai Parangtritis pada umumnya berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Akan tetapi banyak juga wisatawan luar daerah yang tertarik keindahan wisata Pantai Parangtritis.
Peta wisatawan yang datang ke pantai Parangtritis biasanya hanya untuk menikmati suasana pantai pada saat sunset, karena sunsetnya di pantai itu bagus banget emang. Dan ketika matahari sudah condong ke barat dan cuaca cerah, tibalah saatnya untuk bersenang-senang, meskipun wisatawan dilarang berenang. Jadi kayak memang di sana tuh sedikit ada beberapa larangan karena kepercayaan masyarakat yang dimiliki oleh masyarakat desa pantai Parangtritis itu. Dan juga teman-teman juga bisa menyewa kayak ATV atau yang mesin motor yang seperti buat di pantai, atau motor yang roda 4, atau juga alat-alat lain yang ada di pantai Parangtritis seperti itu. Nah, pantai Parangtritis juga menawarkan kegembiraan bagi wisatawan yang berwisata bersama keluarga, bermain layang-layang bersama anak juga akan menyenangkan. Dan juga angin laut yang kencang sangat membantu membuat aktivitas di pantai Parangtritis ini sedikit menyenangkan. Jadi nggak usah takut, walaupun di pantai takut gelap, tapi di sana juga sangat dingin teman-teman. Nah, berikutnya adalah ini sedikit peta Parangtritis, jadi mungkin teman-teman bisa tahu ini dia. Nah, dari peta tersebut bisa dilihat bahwa tidak usah takut akan dari fasilitasnya atau dari aksesibilitasnya untuk di pantai tersebut, karena menurut saya juga di pantai tersebut sudah lengkap, dan mungkin walaupun ada kurang-kurangnya, para teman-teman atau wisatawan yang ingin berkunjung di sana agar bisa bertanya lebih jeli kepada masyarakat sekitar seperti itu. Dan kesimpulannya adalah pantai Parangtritis ini adalah sebuah pantai terletak Yogyakarta dan merupakan pantai yang terkenal di Pulau Selatan Yogyakarta. Dan saran saya, pantai Parangtritis juga sudah menjadi objek wisata tujuan para wisata dalam negeri maupun luar negeri, dan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya ini patut dibanggakan dengan adat istiadatnya dan kepercayaan masyarakatnya. Itu sangat membuat pantai ini tuh patut dikunjungi untuk nanti, apalagi sekarang setelah era new normal. Mungkin setelah COVID-19 ini berakhir, teman-teman ada yang di sana. Nah, jangan lupa berkunjung di pantai Parangtritis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.